Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Semoga dilancarkan semua rezekinya. Oke teman-teman, di sini ada beberapa komponen dari sebuah elektronik dan sebuah parts di bidang otomotif. Oke, ini adalah sebuah diode atau penyearah arus. Untuk kapasitasnya di sini 6 ampere. Kita bisa melihat dengan mudah di bagian bodinya ini. Kita bisa melihat dari ukuran di bodi dari sebuah diode. Ini ada yang kecil, ada yang setengahnya sini. Untuk yang kecil itu setengah ampere, 1 ampere, dan 2, 3. Dan kebetulan di sini ada 6 ampere. Ini sangat berfungsi sekali untuk sistem kelistrikan atau sistem pengisian pengecasan di sebuah rangkaian kelistrikan atau rangkaian dari sebuah pengecasan. Kita akan lihat di video selanjutnya. Dan ini ada alat pendukung yang sangat bermanfaat sekali untuk kita lakukan atau memakai dari kiprok motor. Ini kebetulan punyanya Supra untuk yang pin hitam, dan ini ada beberapa komponen di dalamnya. Sistem kerja dari sebuah kiprok ini karena saat kiprok ini digunakan itu ada 2 buah sistem, yaitu sistem pengisian yang pertama, yang kedua sistem lampu penerangan. Jadi kita bisa gunakan 2 buah jenis kiprok. Ini yang warna hitam punyanya Honda, yang warna hijau ini punyanya Honda juga, tapi biasanya untuk keluaran terbaru seperti Beat Carbu, Vario Carbu, Absolute Revo seperti ini. Dan untuk Karisma itu tidak bisa untuk Karisma karena berbeda dari pin dan cara kerja dari rangkaian kiproknya. Ini kemarin ada yang berkomentar. Dan kita bisa menggunakan kedua kiprok ini karena kiprok ini sama-sama mempunyai 2 sistem penerangan, 2 sistem cara kerja dari sebuah kelistrikan di motor. Ini ada sistem pengisian yang ke aki dan sistem penerangan ke lampu utama atau yang disebut dengan setengah full DC atau half DC. Kita bisa gunakan yang jalur pengisian atau jalur dari spool mesin kita hubungkan ke ground kemudian ke aki. Seperti itu inti mudah dari sebuah sistem pengecasan di bidang otomotif ataupun di sistem pengecasan suatu aki. Dan kita bisa gunakan alat ini diode untuk memperkuat atau menaikkan suatu tegangan dari output di kiproknya ini. Karena untuk kiprok yang standar ini pada umumnya itu 14,8 volt atau 14,5 volt. Oke teman-teman, di sini saya akan menggambar sebuah rangkaian dari sistem pengisian menggunakan kiprok motor dan memakai diode. Ini bertujuan untuk memperkuat atau memperbesar arus penyimpanan dan supaya sistem pengisian di sebuah aki itu bisa berjalan normal dan tentunya output atau arus yang dihasilkan untuk mengeluarkan sebuah kekuatan arus atau CCA
CCA adalah kekuatan arus saat dikeluarkan untuk memutar sebuah dinamo starter motor seperti ini. Oke, dinamo starter motor, karena ini arusnya sangat kuat saat dilakukan awal perputaran dari dinamonya. Jadi CCA itu adalah kuatnya arus untuk memutar sebuah dinamo. Oke, sebuah dinamo starter ini supaya bisa memutar dan tentunya bisa menghidupkan mesin. CCA adalah kuatnya arus untuk memutar dinamo selama 3-5 detik. Seperti itu inti mudah dari sebuah kekuatan strum atau arus dari sebuah aki. Untuk aki kita bisa melihat dari satuannya adalah Ah, ampere per hours, atau arus yang dikeluarkan selama 1 jam. Di sini ada beberapa, jika teman-teman menemui atau melihat kode di sebuah aki, ini kebetulan punyanya Vario lama, FU juga sama seperti ini, 5,3 Ah dan 90 CCA. Oke, dan CCA ini adalah kuatnya arus untuk memutar dinamo starter karena arus yang dikeluarkan itu besar, sebesar 90 CCA. Itu inti mudah dari melihat sebuah kekuatan aki saat kita gunakan, dan ini perlu proses untuk melakukan pengisian yang baik supaya akinya ini jika mengalami ngedrop atau tidak kuat starter itu bisa normal kembali, dan tentunya CCA yang dihasilkan itu besar kembali. Kita bisa melakukan beberapa cara, dan untuk aki ini saya tambahkan air aki biasa di bagian belakang. Oke, di bagian belakang sini saya tambahkan, kemudian saya lem pakai lem lilin supaya tidak bocor. Ini lebih mudah untuk melakukan perawatan karena untuk setiap pemakaian di atas 5 tahun pada motor ini, saat dipakai terus menerus daya simpannya menurun dan air di dalamnya, air aki yang di dalamnya, di dalam selnya itu berkurang karena penguapan dan tentunya karena pemakaian. Ini bisa awet dan tetap bertahan selama memakai kiprok yang outputnya itu 14,8 volt ke bawah, atau bisa juga menggunakan 15,5 volt. Tapi ini untuk rekomendasi atau yang terbaik itu memakai 14,8 volt yang terdapat pada semua jenis pengisian di motor, baik motor karburator maupun injeksi. Oke, seperti itu teman-teman, inti mudah dari sebuah sistem pengisian pengecasan di aki. Ini sangat penting sekali untuk membuat rangkaian sistem pengecasan di sebuah motor supaya bisa berjalan dengan normal dan berfungsi, dan tentunya untuk daya simpannya itu juga meningkat dan kuat untuk dilakukan starter, tetapi tidak merusak dari akinya itu sendiri, dikarenakan ada beberapa hal saat kita lakukan pengecasan. Jika tidak memakai sistem otomatis atau hanya menggunakan sebuah diode seperti ini pada sebuah trafo, ini output yang dihasilkan itu bisa melebihi dari batas yang kurang baik untuk melakukan pengecasan sebuah aki. Dan di sini untuk pengecasannya kita diharuskan atau mengeluarkan arus yang stabil di 14,8 volt, dan di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat rangkaian yang baik untuk sistem pengecasan di sebuah aki motor, dan teman-teman bisa melakukan atau menggunakan cara ini atau membuat di rumah jika teman-teman mempunyai sebuah kiprok yang warna hitam atau yang warna hijau ini.
tapi harus yang orisinil. Oke, kita ambil jalur yang positif dan jalur in dari 10 mesin, kemudian kita ambil ground, kemudian kita ambil output yang ke aki. Seperti itu untuk cara perangkaian yang lebih mudah dan simple dan tentunya otomatis, dan ini sudah saya buktikan hampir 12 tahun dan berfungsi dan tentunya lebih awet dan hasilnya itu terbukti, teman. Oke, seperti itu. Dan di sini akan saya gambarkan sebuah rangkaiannya dari sistem pengisian di sebentar. Sistem pengisian di cas yang menggunakan kiprok. Di sini saya gambarkan sebuah trafo CT. Seperti ini, trafo CT 5 ampere, 3 sampai 5 ampere. Dan di sini ke PLN. Oke, ke PLN 0220. Oke, dan untuk outputnya ini ada CT atau center, ini 0, dan kita ambil yang 18. Oke, 18. Oke, ini kita kasih diode seperti ini, diode 5 ampere, 2 buah. Ini yang positif. Oke, ini adalah strip. Ini ada tanda yang pada diode. Oke, untuk tandanya seperti ini stripnya. Oke, ini. Dan di sini adalah center topnya. Ini bodinya. Oke, bodi dari trafo. Ini center, CT-nya kita hubungkan seperti ini. Oke, dan di sini dari output diodenya sini. Oke, dan ini adalah plus dan ini min. Kemudian di sini output, ini ke kiproknya. Oke, ini bisa juga menggunakan 2 buah kiprok. Ini sama tapi berbeda dari input di mana itu, di pinnya ini, arah inputnya. Oke, kita gambar seperti ini. Oke, ini adalah sebuah kiprok. Kita ambil yang termudah, ini input, ini ke jalur pengisian. Oke. Kalau di motor itu yang dari 10 mesin itu kabel warna putih. Kemudian ke ground. Oke, ke ground, ke body, oke, ke negatif. Oke, ke sini. Oke, sini ground, kita langsung hubungkan ke ground. Ini negatif. Dan ini ke output aki. Oke, output atau kabel merah. Untuk ground ini biasanya untuk Honda hijau, untuk Yamaha itu ya Honda, untuk Yamaha itu hitam untuk Yamaha. Oke, seperti ini. Dan ini adalah jalur ke aki 12 volt. 12 volt.
Ini plus, ini minus, ini negatif, ini positif. Oke, ini. Oke. Dan ini adalah rangkaian otomatis yang sangat mudah sekali kita buat di sistem pengecasan aki 12 volt. Oke. Dan outputnya di sini nanti stabil di 14,8 volt sesuai dengan output sebuah kiprok yang orisinil ini. Oke, ini yang orisinil, ini berfungsi, dan yang tidak orisinil ini tidak berfungsi, teman. Oke, karena yang orisinil saat dipasang ini untuk jalur positifnya atau jalur ke akinya itu di dalamnya cuman ada diode seperti ini, jadi tidak otomatis, tidak mempunyai sebuah rangkaian otomatis SCR BT151 yang bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Jadi outputnya ini saat kita tidak gunakan kiprok yang ori, ini nanti bisa sampai 16 sampai 17 volt. Oke, seperti itu. Dan di sini untuk outputnya ini masih normal 14,8 volt atau sekitar 14,5 volt. 14,5 volt. Dan ini sudah bagus untuk melakukan sebuah pengecasan. Dan di sini teman-teman bisa menambahkan, oke, ini tambahan untuk kiprok yang orisinil seperti ini. Teman-teman juga tidak harus membeli yang baru. Ini teman-teman bisa memakai kiprok yang lama, tapi jalur lampu penerangan itu tidak berfungsi, tetapi jalur ke pengisian itu berfungsi. Teman-teman bisa menggunakan kiprok seperti ini tanpa harus membeli yang baru. Oke, teman-teman, untuk menaikkan sebuah arus atau penyimpanan, karena di dalam aki itu jika voltasenya ini dinaikkan, arus yang disimpan itu semakin besar, dan tentunya output dari arusnya itu juga kuat. Kita bisa menambahkan sebuah diode, ini tidak wajib tapi hanya alternatif, teman. Oke, ini kita tambahkan diode di jalur negatif seperti ini, posisinya seperti ini. Oke, seperti ini kita tambahkan di sini. Oke, untuk menambahkan satu, ini menaikkan 0,5 volt. Jadi jika tambah satu, ditambah satu, oke, ditambah satu seperti ini, sama dengan 15 volt. Dan jika ditambah 2, ini 15,5 volt. Oke, seperti itu inti mudah dari sebuah sistem pengecasan yang sederhana dan otomatis, tidak mengalahkan dari sebuah cas yang mahal. Oke, sebuah cas dari produk IMEC BRT ini sangat mahal. Ini juga otomatis dan cara kerjanya hampir sama. Untuk yang normalnya itu 14,5 volt, dan untuk yang booster seperti ini 15,5 volt. Ini sama cara kerjanya. Oke, teman-teman, kita bisa tambahkan ini 2. Kita pasang secara seri seperti ini. Ini bisa menaikkan tegangan 15,5 volt. Dan untuk tambahan supaya
15,5 volt ini kembali stabil. Jika kita ingin merubah posisinya lagi ke 14,5 volt, ini teman-teman juga bisa memasang di sebelah sini. Oke, di sebelah sini kita kasih saklar ke sini dari negatif kiprok ke negatif dari trafonya, kita kasih saklar on off. Oke, ini on off, on off. Jadi saat kita on ini terhubung dan di sini tidak berfungsi, teman. Oke, diodenya ini tidak berfungsi, outputnya 14,5 volt lagi. Oke, seperti itu tips termudah. Dan di sini untuk pin dari kiproknya atau letak dari kiproknya atau kode dari kiproknya. Oke, ini yang hitam, atau letak dari ini fungsi berapa pin di sini, jalur-jalurnya. Ini yang hijau, hitam, hijau, hijau. Oke, ini ada 4 dari jalurnya. Ini ground atau negatif, body motor, jalur lampu, jalur pengisian ke aki, kemudian jalur pengisian dari spool mesin, input dari spool maupun trafo. Oke, input, dan ini jalur ke positif atau aki, ini yang negatif. Oke teman-teman, untuk pinnya, oke, kita bisa lihat untuk yang ground dari hitam ini adalah, oke, ini adalah ground. Kemudian yang hijau groundnya itu di sini. Oke, di sini. Kemudian jalur lampu yang warna kuning di kabel motor itu yang sebelah, untuk yang hitam sini, untuk yang hijau di sebelah sini. Oke. Kemudian jalur input pengisian yang dari trafo maupun dari spool mesin itu adalah untuk yang hitam. Oke, ini jalur pengisian input. Oke, jalur input. Untuk yang hijau di sini, oke, terbalik dari posisinya, kita bisa lihat ini terbalik, plus minusnya ini terbalik. Oke, itu. Dan untuk positifnya di hijau, di hitam ini. Oke, seperti itu posisinya teman-teman. Kita bisa lihat antara kiprok warna hitam dan hijau. Ini perbedaan terletak di bagian ini. Oke, ini dibalik, ini dibalik. Oke, dibalik. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat informasi ini. Dan di sini sudah saya rangkai dari alat casnya. Kita akan tes hasilnya. Oke teman-teman, di depan sini ada sebuah aki dan sudah saya lakukan pengecasan. Ini menggunakan sama seperti rangkaian di sebelumnya. Ini menggunakan trafo 5 ampere CT. Oke, bisa di sini. Outputnya 18. Kemudian ini yang ke input kiprok.
Oke, kemudian ke aki. Di sini saya tambahkan voltase digital. Kemudian untuk ground atau negatif, ini yang dari CT trafo. Oke. Dan di sini saya kasih ini kabel ground dari kiprok. Ini saya kasih 2 buah diode 5 ampere dan menuju ke negatif aki. Oke, ke negatif aki. Oke, ke negatif aki. Dan outputnya itu 14,8 volt. Karena di sini saya kasih saklar, ini saklarnya terhubung on atau 1. Oke, ini dan ini berfungsi dan melakukan pengecasan 14,4 volt. Ini aman, tetap stabil walaupun kita tinggalkan selama 24 jam nonstop atau sehari semalam. Ini tetap aman dan tetap stabil di angka ini. Oke, tetap stabil. Dan ini alternatif buat teman-teman yang ingin melakukan upgrade atau booster atau menaikkan voltase dari pengisian. Kita bisa memasang 2 buah diode. Oke, pemasangannya seperti ini dari body kiprok, negatif kiprok ke negatif aki atau negatif trafo. Ini untuk posisinya seperti ini, putihnya di sebelah sini, dipasang secara seri atau jejer. Kemudian kita coba ini karena saklarnya terhubung. Oke, saklarnya terhubung dari sini ke sini. Kita coba off-kan, nolkan. Oke, kita lihat. Oke, ini supaya lebih yakin. Oke, 15,5 volt. Dan ini berfungsi untuk menaikkan dari 14,5 volt menjadi 15,5 volt. 15,5 volt dikarenakan di sini tidak terhubung, ke sini dan ke sini ini terputus. Akhirnya jalur dari arusnya yang jalan itu melewati diode ini dan menghasilkan 15,5 volt. Oke, seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman semuanya. Jika ingin membuat, teman-teman bisa menggunakan atau menambahkan sebuah kipas 12 volt. Di jalur belakangnya sini ada sebuah trafo lagi 0,5 ampere. Kemudian kita searahkan memakai diode. Dan ini sudah saya buktikan pada ini punyanya tetangga teman. Oke, ini akinya mobil. Ini kemarin tadi pagi ke sini dan autonya itu panik dikarenakan mobil yang digunakan ini seri lama. Itu mobilnya kontaknya on sama anaknya di on kan dari lampu di kabinnya. Jadi sekitaran 2 hari itu dop kecil. Oke, lampu kecil seperti ini, kurang kecil, ini seperti dop rating, bolam seperti ini, menyala terus selama 2 hari atau 48 jam dan menyebabkan daya simpan di akinya ini berkurang. Tadi saya lihat itu 11,9 volt. Dan saat digunakan starter saat pagi hari tadi, oke, ini auto atau bapaknya itu panik karena tidak kuat untuk dilakukan starter. Dan kita bisa melihat proses dari pengecasan ini. Ini sudah saya lakukan pengecasan sekitar 3 jam teman.
Oke, sudah saya lakukan pengecasan sekitar 3 jam, dan di sini saya menggunakan trafo sama seperti di alat casnya, menggunakan trafo yang 5 ampere, CT yang 5 ampere yang agak bagus. Ini mereknya Big. Oke, mereknya Big. Oke, kita lihat. Ini adalah cas yang saya gunakan. Ini saya tambahkan sebuah indikator ampere meter yang analog di kedua buah cas ini, dan outputnya sama 14,5 volt. Oke. Dan kita bisa naikkan 15,5 volt. Ini kita bisa melihat dari arus pengecasan yang dialirkan. Ini sekitaran 3 ampere, karena ini akinya itu sudah berkurang sekali di sistem penyimpanannya, jadi arusnya itu sekitar 3 ampere saat pengisian. Ini saya memakai 2 buah cas untuk melakukan pengecasan di aki mobil 12 volt 3,5H. Oke, 12 volt 3,5H. Kita bisa melihat dari sini 12 volt 3,5H, dan di sini ada kodenya, teman-teman. Oke, kebetulan ini ada kodenya. Oke, kita bisa lihat. Oke, teman-teman, kita bisa lihat kebetulan di sini ada kode atau nilai dari sebuah CCA di aki 12 volt 3,35Ah ini. Kita bisa buat patokan arus yang dikeluarkan dari sebuah aki mobil 12 volt 3,5Ah. Ini 330 ampere. Oke, 330 ampere atau 330 CCA. Ini saat kita baru pertama menyalakan sebuah starter, karena ini mobil, ini pistonnya 4, dan kompresi atau tekanan dari sebuah mesin itu sangat besar. Kita bisa melihat dari arus yang digunakan atau dikeluarkan oleh aki ini adalah 330 ampere. Berbeda sekali tadi sama aki yang 5,3Ah. 5,3Ah ini mengeluarkan arus 12 volt sama 12 volt 5,3Ah, dan ini mengeluarkan arus 90 CCA. Berbeda sekali dengan ini. Oke, di sini di sini 330 CCA. Ini di sini dan di sini, perbedaannya itu. Oke, ini perbedaannya 330 dan 90 CCA. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat informasi dari saya tentang sistem pengecasan, perbaikan dan perawatan di aki kering atau aki bebas perawatan. Ini aslinya bukan aki kering, tapi aki bebas perawatan. Ini orang-orang banyak menyebutnya itu aki kering. Oke, ini aki bebas perawatan.
karena untuk penambahan aki, untuk aki seperti ini sangat lama sekali, hampir 2-3 tahun itu masih berfungsi dan tidak mengurangi dari daya simpan dari sebuah aki. Ini ada tandanya, oke, indikatornya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi dari saya tentang tips penanganan dari sebuah arus kelistrikan di sistem pengisian pengecasan baik aki motor atau mobil. Ini sistem kerjanya sama, selama ini akinya 12 volt, oke, 12 volt seperti ini. Oke, terima kasih, salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam kreatif, sehat selalu buat teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.